Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Yang pertama yaitu kondisi pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk tujuan berdagang, tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak, maka tujuan utama tadi berubah untuk menguasai wilayah Nusantara dan menanamkan pengaruh di Nusantara sekaligus dengan mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G, yaitu glory, kemenangan dan kekuasaan, gold, emas atau kekayaan bangsa Indonesia, dan gospel, upaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia. Dalam menyebarkan misi-misinya, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen, misalnya di Ambon yang jumlah sekolahnya mencapai 16 sekolah, dan 18 sekolah di sekitar Pulau-Pulau Ambon. Di Batavia sekitar 20 sekolah, padahal sebelumnya sudah ada sekitar 30 sekolah. Di samping itu, sekolah-sekolah ini pada perkembangannya dibuka secara luas untuk rakyat umum dengan biaya yang murah. Dengan demikian, melalui sekolah-sekolah inilah Belanda menanamkan pengaruhnya di daerah jajahannya. Dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Belanda, maka kalangan Islam mendapat tantangan dan saingan berat, terutama karena sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan dan dikelola secara modern, terutama dalam hal kelembagaan, kurikulum, metodologi, sarana, dan lain-lain. Perkembangan sekolah yang demikian jauh dan merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan intelektual Islam untuk memberikan respon dan jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Islam. Mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi yang dinamakan madrasah atau sekolah. Kemudian sistem pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan 2 sistem, yakni sistem keraton dan sistem pertapa. Sistem pendidikan keraton ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya, yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapaan, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Adapun murid-murid tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. Yang kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara, seperti Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, Patani atau Thailand. Namun, yang paling banyak dipergunakan di Minangkabau. Secara bahasa, kata surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Menurut pengertian asalnya, surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk menyembah arwah nenek moyang. Beberapa ahli mengatakan bahwa surau berasal dari India, yang merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan Hindu-Buddha. Seiring dengan kedatangan Islam di Minangkabau, proses pendidikan Islam dimulai oleh Syekh Burhanuddin sebagai pembawa Islam dengan menyampaikan pengajarannya melalui lembaga pendidikan surau. Di surau ini, anak laki-laki umumnya tinggal, sehingga memudahkan Syekh menyampaikan pengajarannya. Dalam lembaga pendidikan surau tidak mengenal birokrasi formal, sebagaimana yang dijumpai pada lembaga pendidikan modern. Aturan yang ada di dalamnya sangat dipengaruhi oleh hubungan antar individu yang terlibat,
Secara kasat mata, dapat dilihat di lembaga pendidikan surau tercipta kebebasan. Jika murid melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama, murid tidak mendapatkan hukuman, tapi sekedar nasihat. Lembaga surau lebih merupakan suatu proses belajar untuk sosialisasi dan interaksi kultural, dari hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja. Jadi, nampak jelas fungsi learning society di surau sangat menonjol. Pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Proses belajarnya tidak kaku sama muridnya atau urang siap. Diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok yang mana ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran, murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang hanya ada kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca, dan menghafal. Materi pembelajaran yang diberikan Syekh kepada urak siap dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syekh membacakan materi pembelajaran, sementara murid-muridnya menyimak dengan mencatat beberapa catatan penting di sisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah halakoh. Yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Secara garis besarnya, dijumpai dua macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangannya tentang asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Pertama, pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam. Mereka berkesimpulan bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf yang kemudian berkembang di wilayah Islam seperti Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan sebutan zawiyat. Yang kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami proses islamisasi. Mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata sastri dari bahasa Sanskerta. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses islamisasi dalam sejarah perkembangannya. Adapun metode pendidikan pesantren, yakni yang pertama metode sorogan atau layanan individual, yaitu bentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiai. Kemudian kiai membacakan beberapa bagian dari kitab itu. Lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi. Metode kedua, wetonan dan bandongan atau layanan kolektif, ialah metode mengajar dengan sistem ceramah. Kiai membaca kitab di hadapan kelompok santri tingkat lanjutan dalam jumlah besar pada waktu tertentu, seperti sesudah salat berjamaah, subuh, atau isya. Di daerah Jawa Barat, metode ini lebih dikenal dengan istilah bendongan. Dalam metode ini, kiai biasanya membaca atau menerjemahkan lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab dan para santri menyimak bacaan kiai sambil membaca catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Di daerah Jawa, metode ini disebut halakoh, yakni murid mengelilingi guru yang membahas kitab. Metode ketiga, musyawarah, adalah belajar dalam bentuk seminar atau diskusi untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiainya. Kiai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya. Terkait dengan kurikulum pendidikan pesantren,
Menurut Karel A. Steenbrink, semenjak akhir abad ke-19, pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan misalnya oleh Elwissi van den Broek tahun 1886, seorang pakar pendidikan dari Belanda. Berdasarkan wawancaranya dengan para kiai, dia mengkomplikasikan suatu dasar kitab-kitab kuning yang pada masa itu dipakai di pesantren-pesantren Jawa dan umumnya Madura. Kitab-kitab tersebut sampai sekarang pada umumnya masih dipakai sebagai buku pegangan di pesantren. Daftar tersebut meliputi kitab-kitab fikih, baik fikih secara umum maupun fikih ibadah, tata bahasa Arab, usuluddin, tasawuf, dan tafsir. Dari hasil penelitian Van de Berg tersebut, Karel A. Steenbrink menyimpulkan antara lain kitab-kitab yang dipakai di pesantren masa itu hampir semuanya berasal dari zaman pertengahan dunia Islam. Pendekatan terhadap Al-Quran dan tidak terjadi secara langsung melainkan hanya melalui seleksi yang sudah dilakukan kitab-kitab lain, khususnya kitab fikih. Di samping itu, sekalipun yang masuk ke Jawa adalah Islam yang berbau sufi, namun kedudukan tasawuf menempati kedudukan yang lemah sekali dalam daftar buku tersebut. Kesimpulan yang lebih utama adalah bahwa studi fikih dan tata bahasa Arab merupakan profil pesantren pada akhir abad ke-19 tersebut. Pada umumnya, pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fikih. Namun, sekalipun mengutamakan pelajaran fikih, mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali. Dalam hal ini, mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. Pengajaran bahasa Arab adalah ilmu bantu untuk pemahaman kitab-kitab agama. Pengajaran bahasa Arab tersebut terdiri dari beberapa cabang dan tingkat sebagai dasar bagi santri untuk melakukan pengajian kitab. Dengan baik itu, santri harus memiliki pengetahuan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum pengajian kitab yang sebenarnya dilaksanakan. Pengajian kitab yang dimaksud itu adalah pengajian fikih dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Kitab-kitab fikih tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian, pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Selama 3,5 abad, Belanda menjajah wilayah Nusantara. Berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya, yang umumnya kebijakan mereka merugikan masyarakat secara umum. Menjelang dan awal abad ke-20, ada beberapa kebijakan Belanda di Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan. Setidaknya ada 2 kebijakan Belanda, yaitu politik etnis dan ordonansi, atau peraturan pemerintahan guru atau sekolah liar. Politik etis diberlakukan tahun 1901. Politik balas budi sehingga adanya kebijakan politik Belanda kepada Indonesia sebagai jajahannya. Dengan kata lain, politik ini adalah sistem yang diberlakukan Belanda untuk membangun negara jajahannya. Cikal bakal politik etis berdasarkan pidato kenegaraannya yang disampaikan oleh Ratu Belanda Wilhelmina menjelang akhir tahun 1901. Di antara pokok-pokok pikirannya, The New Course de Colonial Politik, atau arah batu yang akan ditempuh oleh politik penjajahan. Secara konsep, politik etis sangat baik karena adanya keberpihakan kepada kaum pribumi. Namun, dalam pelaksanaannya, kolonial Belanda bekerja sama dengan kaum liberal atau pemegang saham, tetap mengeksploitir daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Dalam menjalankan politik etis, Belanda menerapkan trilogi program, yaitu meliputi edukasi pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan Jawa. Di samping trilogi program tersebut, penjajah Belanda menerapkan prinsip asosiasi, asimilasi, dan unifikasi. Tetapi, betapapun kekhawatiran yang timbul, agaknya kepentingan
dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. Karena itu, pelaksanaan politik etis secara murni sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kelanjutan politik kolonialis mereka. Di antara pertimbangan itu adalah pertama, memilih sistem pendidikan yang dapat memenuhi tuntunan moral politik etis, tapi juga dapat mendukung kepentingan politik penjajahannya. Kedua, berusaha memenuhi bertanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat mayoritas muslim dan di samping itu juga berusaha meredam kekuasaan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka.